sehingga ini diberikan. Saya kira selama 7 kali pertemuan banyak sekali kontribusi yang diberikan di dalam rangka membangun negara, keumatan, dan juga tentang perundang-undangan. Hadirin sekalian, apa yang sebenarnya ingin dilakukan itu mengajak supaya kita menggunakan standar berfikirnya itu. Manhaj yang kita pakai adalah manhaj samawi, standar langit. Manhaj rabbani, standar ketuhanan. Manhaj imani, standar keimanan. Wa manhaj tasyri'i, standar syariat. Ini. Jangan manhaj ardi, manhaj bumi. Nah, ini bumi ini. Manhaj wad'i, pikiran manusia tanpa punya saluran ke langit. Dan itu manhaj yang dalam Al-Quran itu apa araita man ittakhadha ilahahu hawahu, Tuhannya berarti hawa nafsunya, bukan Tuhannya Allah yang Rabbil Alamin. Ini yang kita ingin. Kenapa? Karena memang syariah itu kita yakini sebagai maslahah, sebagai rahmat, seperti dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, inna syari'ata mabnaha wa asasaha ala al-hikmati wa masalihil ibad. Syariat itu bangunannya, asasnya dibangun di atas hikmah-hikmah, semuanya hikmah, wa masalihil ibad, dan kemaslahatan hambanya. Wa hiya adlun kulluha. Syariat itu semuanya adil, tidak ada yang tidak adil. Karena nggak ada kepentingan. Allah nggak ada kepentingan dengan urusan manusia, tapi untuk kemaslahatan manusia adil. Lain dengan kita akan bikin peraturan ada kepentingan di dalamnya, nyusuk, nyelip gitu kan. Oleh karena itu adilun kulluha, wa rahmatun kulluha, semuanya rahmat, wa maslahatun kulluha, semuanya maslahat, wa hikmatun kulluha, semuanya hikmah. Wa kullu mas'alatin kharaja anil adli ilal jur, mana-mana sesuatu yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan. Wa minir rahmati ila diddiha, dari rahmat kepada lawannya tidak rahmat, dari kasih sayang kepada kebencian, kepada permusuhan, dan dari maslahat ilal mafsadah, dari maslahat kepada kerusakan, membawa kerusakan. Wa minal hikmati ilal abath, dan dari hikmat kepada main-main. Falaisat minas syariah, itu bukan syariah, itu bukan syariah. Wa in udkhilat fiha bitakwil, walaupun dimasukkan dengan takwil, dengan tafsir, ini syariah, tapi bentuknya tidak adil, bentuknya adalah kebencian, permusuhan, bentuknya adalah kerusakan, bentuknya adalah tidak hikmah, main-main, itu bukan syariah pasti. Wasyari'atu adlullahi baina ibadi, syariat itu keadilan Allah di antara hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqi, dan rahmat Allah di antara makhluknya. Wa dhilluhu fi ardi, dan taungan Allah di buminya. Wa hikmatuhu dallatu alaihi ala sidqi rasul, hikmah yang menunjukkan kebenaran Allah dan kebenaran Rasulnya. Itu karena itu kita harus melandas pada itu maka kita supaya melihat sesuatu itu dengan namanya ru'yah imaniyah, melihatnya dengan pandangan keimanan, jangan ru'yah ainiyah. Ru'yah ini itu pandangan mata ini suka tidak benar. Nah, mata itu suka tidak tepat. Kita lihat gunung dari jauh, itu mulus, baru indah. Begitu didekati, ternyata banyak belukarnya. Jadi matanya nggak beres. Di padang-padang di Sahara itu dari jauh, ya, kasarabi, yati'atin, yahsabuhu dham'an ma'a. Orang yang lagi haus melihat kayak ada air. Hatta idza wajadahu
hatta idza jauh, sehingga kalau dia datang lam yajidu syai'an, enggak ada air, dari jauh kayak air. Itu mata, namanya ru'yah ainiyah. Karena itu kita harus memandangnya dari segi ru'yah imaniyah atau ru'yatul basirah, yaitu mata hati. Dan seperti ru'yah imani itu seperti apa? Seperti itu, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, Allah melihat kamu. Tara, melihat Allah di sini ini dengan ru'yah imaniyah, bukan dengan mata kepala namanya itu. Ini saya kira. Dan saudara sekalian, di dalam kita menyampaikan pandangan-pandangan untuk kebangsaan, keumatan, bahkan juga kemanusiaan sesuai dengan panduan-panduan syariat, itu harus dilakukan dengan penuh kesabaran, ya. Dan jangan kita berputus asa karena belum ada yang belum dilaksanakan, belum diterima. Dan jangan nesak, jangan kita kemudian merasa, ini biasanya kadang-kadang merasa apa ya, hatinya itu susah. Sebagai manusia tentu kita akan merasakan itu. Rasulullah sendiri bahkan juga pernah merasakan itu, sehingga diingatkan oleh Allah. Apa kata Allah? Allah ka bakhikun nafsan alla yakunu mu'minin. Boleh jadi kamu apa ya, merasa akan hancur, ya, akibat kesedihan alla yakunu mu'minin, karena orang Mekah itu tidak beriman. Jadi Rasulullah itu merasa hatinya gimana gitu, ya, hancur. Kok belum ada orang yang beriman, masih sedikit gitu kan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sedih, ya. Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquha laha khadi'in. Kalau saya mau, kata Allah, ya, saya akan turunkan dari langit mukjizat yang membuat tekuk mereka itu tunduk kepadanya. Saya tundukkan semua, bisa. Seperti ayat yang mengatakan, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah mau, semua di bumi semua beriman, semua bisa. Semua bisa. Afatukrihunan nasa, apakah kamu mau memaksa manusia hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka mukmin semua? Ini teguran kepada Nabi. Kalau Allah mau mengimankan semua, bisa. Memaksa semua, bisa. Apa kamu mau maksa orang suruh iman semua? Kata Allah, jangan. Iman tidak boleh dipaksa, ya. Iman tidak boleh dipaksa. Allah tidak mau memaksa. Allah bisa seperti malaikat semua. Malaikat itu semua iman semua, taat semua, ya. La ya'sunallaha. Malaikat tidak pernah ada yang maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu semua bisa. Kita juga ada yang dipaksa oleh Allah. Misalnya kita lahir di mana, kita nggak bisa milih. Pak Gubernur, walaupun sekarang jadi Gubernur Bangka Belitung, lahirnya di Aceh, nggak bisa. Saya milihnya lahir di Bangka, nggak bisa. Betul? Nggak ada orang bisa milih saya mau lahir di mana, nggak ada. Majbur, makhurina, majburina. Orang tidak bisa milih siapa bapaknya, siapa ibunya. Apa bisa milih? Kalau bisa milih, bisa baca, saya pengen jadi anak presiden. Tapi kan nggak bisa. Ya, itu majbur, ya kan? Ada yang lahirnya hitam, ada yang putih, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek. Apa bisa milih? Kalau bisa milih mancung semua, nggak ada yang pesek.
Semua cakep semua, maghuri itu. Tetapi di dalam masalah memilih jalan hidup, Allah tidak maksa. Supaya milih. Supaya milih. Iman itu biikhtiaril mukmin, dengan ikhtiar kita. Supaya apa? Supaya datang kepada Allah. Ya'ti rabbahu tawa'iyatan mukhtaran. Supaya datang kepada Tuhannya dengan ketaatan yang pilihannya sendiri. Tawa'iyatan mahbubiyatan. Supaya datang kepada Tuhannya dengan ketaatan yang berdasarkan kecintaan. Makanya suruh pilih kita itu. Nah inilah kita istilahnya, kita ingin memilih ya pilih. Mau beriman apa tidak beriman. Kalau orang sudah beriman, masuk surga. Ya. Kalau yang belum beriman, yaitu fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada yang dia milih jalan surga, ada yang milih jalan neraka. Tapi kalau yang sudah mukmin, itu man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Semua yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Tapi ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Sekarang suruh pilih, mau langsung apa mau tidak langsung, ya kan? Nah, makanya supaya langsung, maka Komisi Fatwa memberi fatwa-fatwa. Ini jalan langsung, jalannya jalan langsung masuk surga. Nah yang nggak milih yang tidak langsung boleh saja, nah, ya, dibakar dulu, dipanggang dulu di neraka. Pilih saja. Ini saya kira yang saudara-saudara sekalian, yang penting itu buat kita istiqamah, konsisten menyampaikan ini. Ya, ternyata konsisten itu bukan barang gampang, sulit. Jalan di tengah, di garis mustaqim itu tidak mudah. Kalau nggak ke kiri, ke kanan. Nabi sendiri juga mengatakan begitu. Syayyabatni Hud. Surat Hud membuat saya beruban. Beruban itu artinya menjaga. Kenapa? Liqaulihi ta'ala istaqim kama umirta wa man ittaba'aka wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqamalah kamu, ya, dan bersama orang-orang, dan jangan berlebihan. Jadi istiqamah itu sulit. Nabi sendiri supaya konsisten di dalam menjalankan tugas-tugas keulamaan. Nah, jangan sampai ada ulama insilah, tahu insilah itu melepaskan diri daripada garis-garis tanggung jawab. Itu Allah memperingatkan kita di dalam Al-Quran. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Ceritakan Muhammad kepada orang-orang itu, orang-orang yang saya berikan ayat-ayat. Fansalakha minha, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Dia lari, tidak menggunakan manhaj Rabbani lagi, dia ikut manhaj ardi, dia ikut cara berpikir bumi. Fansalakha minna fa'atba'ahu syaitan, maka dia diikuti oleh setan. Fakana minal ghawin, dia termasuk orang yang sesat ya. Sekali lagi Allah mengatakan walau syi'na la rafa'nahu, kalau saya mau dia saya angkat, orang ini saya angkat. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia tidak mau, dia ingin mengekalkan di bumi, dia memilih jalan bumi, manhajul ardi, dia manhaj samawat, jadi lepaskan diri. Lalu Syekh Nawawi mengatakan mala ilad dunia, dia lebih cenderung kepada dunia, meninggalkanlah manhaj langitnya, manhaj samawinya, manhaj ayatinanya, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Mamatalu famatalul kalbi, dan seterusnya. Dia seperti kamu, seperti amji, intahmil yalhaz, kalau kamu hardik dia,
menjulurkan lidahnya, dibiarkan menjulurkan, artinya sudah tidak bisa lagi diperbaiki lagi. Ini saya kira yang saya perlihatkan bahwa kita punya tanggung jawab dan menjaga negara, menjaga umat, bahkan juga menjaga kemanusiaan. Saya senang bahwa dalam istimewa ini juga dibahas isu-isu global, ya, yang juga menjadi isu sekarang yang tentang kemanusiaan, tentang perdamaian, dan itu bagian daripada tanggung jawab namanya mas'uliyah alamiah, tanggung jawab global. Karena itu saya minta ditambah satu, ya, temanya tidak 3, mungkin menjadi 4. Jadi mas'uliyah alamiah, tanggung jawab global, mas'uliyah wataniyah, tanggung jawab kebangsaan, yaitu asasiyah wataniyah, masail waqiyah mu'asirah, masail kanuniyah. Karena isu global sekarang sudah menjadi isu yang harus direspon oleh para ulama. Jadi kalau kemarin 3, ya sekarang temanya ke depan harus sudah 4 lagi. Soal kebangsaan, soal globalisasi, soal keumatan, dan juga soal aturan-aturan bangsa. Hadirin sekalian, sebelum saya tutup, saya coba ingin berpantun. Ini ikut Pak PJ. Balitung bumi yang diberkahi.